Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba membedah Saifuddin Birahim yang sedang diburu. Dari sebuah kampung di Bima, Nusa Tenggara, seorang pemuda yang cukup beruntung mendapatkannya. Sebuah paket beasiswa dari suatu perkumpulan agama. Muhammadiyah nama organisasinya. Orang tuanya bergembira, berharap anaknya sukses ke depannya. Menjadi seorang yang sukses, berguna bagi sesama, bangsa dan agama. Dan bisa mengangkat derajat martabat keluarga. Pendidikan pun ditempuh hanya beberapa tahun. Udin pun mampu menempuhnya, walau nilainya naik turun. Walau lulusnya pun karena remedial. Gak apa-apa, yang penting dapat ijazah, yang akan digunakan untuk modal. Waktu pun berlalu, Udin pun lulus dengan rasa haru biru. Bagaimanapun nilainya, ijazahnya tetap saja laku. Kemampuan mengajar dan berbicara, menuntunnya menjadi guru. Sambil ia iseng-iseng, menjual buku-buku. Bagaimana karir Udin selanjutnya? Apakah Udin akhirnya menjadi orang hebat? Ternyata perkiraan keluarganya sangat tidak akurat. Udin terlibat aliran agama yang sesat. Salah satu pertimbangan dia, malas salat. Di yayasan tempat dia bekerja, akhirnya dipecat. Bahkan kemudian, dia sembunyi dikejar-kejar aparat. Luntang-lantung mencari selamat di berbagai tempat. Ia pun kemudian ditampung oleh sekumpulan pendeta. Dengan dalih untuk diselamatkannya. Benar, akhirnya ia murtad juga. Dan, bim salabim ia pun disulap jadi pendeta. Di tempat barunya, kejayaan dunia diperolehnya. Berkesaksian di mana-mana, dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Selamat dari kejaran aparat, dan dianggap tidak lagi ikut aliran sesat. Udin menjadi sukacita terutama bagi kaum barunya. Harta, tahta, dan wanita, akhirnya diperolehnya. Di tempat barunya ia mendapat tugas istimewa. Menghujat dan menghina agama lamanya jadi tugasnya. Mencari sesuatu tentang agama yang bisa dicela. Sebuah tindakan dan kegiatan, yang disuka jemaat dan para antek-anteknya. Di mana ajaran kasih itu, bagusnya hanya di mulut saja. Udin itu sejatinya, bukan orang yang pintar. Karirnya sebagai pendeta makin lama makin pudar. Ceramahnya begitu-begitu saja dan makin hambar. Donasi pun makin lama makin tak lancar. Udin aslinya bukan orang yang pandai bersyukur. Mengambil tindakan, yang sama sekali tidak terukur. Menghina dan menista agama semakin ngawur. Mencuri donasi KC untuk biaya kabur. Ia pun lari keluar negara. Rencananya ke Amerika, ia juga hendak mencari suaka. Harapannya, ia ingin dapatkan seperti apa yang didapatkan teman-temannya, yang sesama penista. Biar makin leluasa menghina agama dan bayarannya makin besar juga. Tapi teman inspirasinya enggan menolong.
Karena takut juga donasinya dan lapaknya dicolong. Rencana dan tujuan lari ternyata tidak sesuai angan-angan. Pingin menjadi terkenal dan kaya, akhirnya cuma jadi bayangan. Teman yang biasanya menampung lama-lama juga jadi enggan. Visa habis, donasi KC terkikis, jadilah ia gelandangan. Kini berharap ia balik lagi. Tapi minta-minta ke presiden, untuk tidak diadili. Tak kunjung kaya, kini ia sendiri. Bahkan ngenesnya ia ditinggal istri yang sudah balik ke RI lagi. Selesai. Maaf, ternyata ini belum. Ada sebuah berita panas, sepanas api unggun. Yang bikin naik turun, Udin punya jakun. Beritanya menggelegar, membuat darah Udin naik sampai ubun-ubun. Kabarnya istri Udin mendua, dan hendak meninggalkannya. Bahkan hendak kawin dengan selingkuhannya. Anak kucluk KC yang sama sekali tidak diduga sebelumnya, adalah biang keladinya. Di poligami pun istri Udin, tidak apa-apa. Kondisi Udin pun di Amerika jadi ngenes. Berita itu bikin Udin gak bisa berdiri, alias lemes. Nasibnya memang benar-benar lagi apes. Jabatan hilang, istrinya menghilang, hartanya pun ludes. Din Udin, lebih baik kau pulang aja. Yang kau anggap Tuhan pun, tak pernah menghiraukannya. Balik saja ke Indonesia, makan minum pasti tanggung negara. Bertetangga ruangan dengan KC si sahabat lama. Bapaknya Febri si pengacara. Iya Febri, pasti kau mengenalnya.